pembimbing teologi sistematika tentang gereja kongregasional disusun oleh kelompok 3. Yang pertama Nur Salina Sihombing, yang kedua Niko Pernengetan Berutu, yang ketiga Puli Bayage. Dari Prodi Kepemimpinan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Fakultas Ilmu Teologi. Gereja kongregasional. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ada 3 bentuk pemerintahan jemaat yang banyak dianut oleh gereja-gereja sekarang, yaitu episkopal, presbiterian, dan kongregasional. Masing-masing gereja sering mengklaim bahwa sistem yang digunakan merupakan bentuk pemerintahan yang didukung oleh kebenaran-kebenaran dari Alkitab. Semua bentuk pemerintahan yang pada dasarnya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Apapun sistem yang dianut, hendaknya memerhatikan kelemahan yang ada pada suatu fungsi gereja, tidak terhambat dalam memenuhi panggilan dari Allah. 2 aspek penting yang seharusnya turut terlibat secara seimbang dalam pemerintahan jemaat, yaitu aspek pertama, fakta adanya para pejabat gereja atau pendeta, penatua, dan diakon yang mendapat mandat untuk mengajar dan mengembalakan jemaat. Aspek kedua, adanya fakta bahwa dalam gereja mula-mula jemaat turut terlibat secara aktif dalam menentukan arah pelayanan gerejawi. Latar belakang sejarah gereja kongregasional. Era reformasi pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther, John Calvin, dan kawan-kawan menjadi awal perkembangan sistem pemerintahan presbiterian dan kongregasional. Menarik untuk ditelaah kembali karena ketiga bentuk pemerintahan yaitu episkopal, presbiterian, dan kongregasional banyak diterapkan oleh gereja-gereja di zaman modern. Kongregasional juga tidak bisa dilepaskan dari peristiwa besar terjadinya reformasi gereja pada abad ke-16. Nama kongregasional mula-mula muncul dalam suatu perkumpulan di Skotlandia pada Desember tahun 1557. Anggota-anggota dari perkumpulan ini menyebut diri mereka Congregation of the Lord. Maksudnya, mereka dengan aktivitasnya bukan untuk membasmi gereja negara di Inggris pada waktu itu. Pendiri dari kongregasional ialah Robert Brown pada tahun 1550 sampai 1633. Sesudah menyelesaikan studinya pada Corpus Christi College di Cambridge, ia beberapa waktu lamanya bekerja sebagai pengajar di sekitar kota London. Kemudian ia kembali ke Cambridge dan berkhotbah di berbagai tempat di kota itu. Ia tidak bersedia untuk diangkat dan ditahbiskan menjadi rohaniawan. Dari gereja Anglikan, ia memilih menjadi pemimpin dari suatu kelompok orang yang memisahkan dari gereja Anglikan dan membentuk suatu kongregasi sendiri. Robert Brown selanjutnya digantikan oleh Henry Barrow, seorang pengacara yang bertobat. Sama seperti John Greenwood, ia beberapa waktu lamanya bekerja sebagai pemimpin kongregasi di Inggris, tetapi keduanya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kondisi yang demikian membuat para pengikutnya atau para anggota kongregasi mengambil keputusan untuk berimigrasi. Mula-mula mereka pergi ke Belanda, tetapi kemudian mereka berimigrasi ke Amerika. Dapat dikatakan bahwa akar utama dari gereja kongregasional, misalnya gereja baptis, adalah gerakan Puritanisme di Inggris yang berkembang pada akhir abad ke-16. Karena ketidakpuasan dengan kondisi gereja negara atau gereja Anglikan, mereka tidak puas dengan perkembangan reformasi di dalam gereja Anglikan dan berkerinduan untuk membersihkan gereja dari semua unsur Katolik. Oleh karena itu, mereka disebut orang Puritan. Gerakan kongregasional yang waktunya tidak berbeda jauh dari gerakan reformasi yang digerakkan oleh Martin Luther, John Calvin, dan kawan-kawan. Maka tidak mengherankan jika ajaran para pengikut kongregasional berhubungan erat dengan ajaran gereja-gereja reformat atau presbiterian. Bertolak dari Inggris ke Belanda
Selanjutnya gereja-gereja kongregasional pada abad ke-17 akhirnya berkembang secara luas di Amerika Serikat. Mereka kepada suatu organisasi yang lebih ketat dan mengikat. Pada tahun 1648 mereka berhasil menyusun Cambridge Platform yang terdiri dari 17 pasal, dan pada tahun 1658 menyusun Savoy Declaration of Faith of Onder. Sebagian hasil dari konferensi atau sinode di Sophony yang dihadiri oleh 200 wakil dari 120 gereja kongregasional di antara denominasi besar yang mempraktikkan sistem pemerintahan kongregasional adalah gereja baptis, gereja kongregasional, dan kebanyakan kelompok Lutheran. Otonomi gereja lokal. Pemerintahan gereja secara kongregasional adalah lebih menekankan peran setiap anggota jemaat sehingga menjadikan jemaat lokal pemimpin tertinggi. Setiap jemaat lokal mempunyai otonomi yang mutlak dan tidak di bawah atau di atas dari jemaat lokal yang lain. Maksudnya, dengan otonomi ialah bahwa jemaat lokal itu berdiri bebas dan mengatur dirinya sendiri. Prinsip otonomi berarti bahwa setiap gereja lokal itu dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, setiap jemaat mengangkat gembala sidangnya sendiri, serta menentukan sendiri anggaran belanjanya. Gereja lokal membeli dan memiliki sendiri semua inventaris tanpa bertanggung jawab kepada pihak manapun di luar jemaat lokal. Gereja lokal bisa meminta nasihat kepada gereja yang lain atau pejabat denominasinya di luar jemaat lokal. Sekalipun demikian, gereja lokal tetap tidak berkewajiban untuk mentaati nasihat tersebut, dan di dalam keputusannya tidak membutuhkan pengesahan atau persetujuan dari pihak manapun yang berada di luar gereja lokal. Saya lanjut, model gereja GPDI Philadelphia ayat Kahombu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. A. Doktrin perjamuan kudus, baptisan, dan liturgi. Gereja yang termasuk kongregasional yaitu salah satunya GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. Inilah adalah gereja aliran Pentakos dan bukan karismatik. Menurut penelitian yang dilakukan bahwa sakramen menurut ajaran Kristen Protestan, sakramen itu ada 2, yaitu yang pertama itu perjamuan kudus, baptisan kudus. Cara pelaksanaannya itu tergantung pada gereja masing-masing dengan catatan tidak lari dari firman Tuhan atau Alkitabiah. Sejarah sakramen itu berasal dari kata sakramental yang merupakan ritus agama Kristen yang mana merupakan perantara atau penyalur rahmat Allah atau ilahi. Sakramen perjamuan kudus menurut GPDI Philadelphia Kahombu dan menurut Alkitab, perjamuan kudus yaitu dengan keberadaan Yesus Kristus mengadakan pertemuan pada malam terakhir sehingga mereka melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan bahwa Yesus mau disalibkan supaya dilakukan sampai selama-lamanya. GPDI melakukan perjamuan kudus, melakukannya 1 kali dalam sebulan di setiap awal bulan, saat Natal, hari Paskah, dan hari-hari tertentu untuk acara tertentu, yang dipimpin satu komando, yaitu pendeta yang sudah ditabalkan dan diakui pusat gereja, yang memiliki jabatan yang lebih layak dan lebih memahami serta mengerti teologis, supaya sakramen itu tidak sembarangan dilakukan. Mereka melakukan perjamuan kudus tidak seperti gereja-gereja yang datang satu persatu ke depan. Mereka melakukan secara dibagikan ke seluruh jemaat yang mengikut kebaktian pada saat itu atas pimpinan dari mimbar, yaitu pendeta, dengan perkataan, inilah darahku, mari kita meminumnya dan ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sebelum perjamuan kudus, pendeta mengajak jemaat untuk saling memaafkan dan benar-benar jemaat dari hati yang tulus untuk menerima perjamuan kudus supaya layak mengikuti
dan menerima perjamuan kudus supaya kata suci atau sakral tidak salah diartikan bagi setiap orang. Baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, yang artinya membenamkan, menenggelamkan atau diselamkan. Syarat untuk melakukan baptis air menurut Alkitab yaitu untuk pertobatan dan pendewasaan, yaitu orang yang sudah paham dan mengerti tentang firman dan tahu membedakan mana yang baik atau yang jahat, berkisar umur 17 tahun ke atas. Itulah yang sudah layak untuk menerima baptisan menurut doktrin YPDI Philadelphia, karena menurut mereka bahwa baptisan itu tidak sembarangan dilakukan, harus benar-benar dari hati yang tulus, bukan karena alasan tertentu, misalkan mau menikah atau baru mau meninggal. Mereka dibaptis secara tenggelamkan dan diselamkan, dan sebelumnya dibaptis jemaat harus terlebih dahulu dibimbing oleh pendeta atau diajari tentang apa visi dan misi dari baptisan itu bagi hidup mereka. Kalau berbicara tentang liturgi, mereka bahwasannya kalau altar gereja tidak ditetapkan menurut hari-hari besar, tidak seperti gereja-gereja lain. YPDI Philadelphia Kahombu menampilkan altar gereja dengan seadanya, tidak berpatokan pada nama-nama minggu.